حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم السلف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، Ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Pada pertemuan kemarin kita telah membaca beberapa contoh dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah berhubungan dengan masalah beramal dengan dalil mutlak dan muqayyad. Yang telah kita ketahui kaidah dalam masalah ini, yaitu apabila di sana ada dalil mutlak, di sisi lain ada dalil muqayyad, maka dilihat dulu apakah hukumnya sama. Kalau satu hukum, maka kewajibannya bagaimana? Aba Arif. Naam, yang mutlak dibawa ke yang muqayyad. Jadi sesuatu yang disebutkan secara mutlak hukumnya diberi batasan dengan hukum pada dalil yang lain. Kemudian apabila terjadi perbedaan makna, perbedaan hukum, maka masing-masing dibawa pada keadaannya sendiri-sendiri. Yang mutlak ya tetap mutlak, yang muqayyad tetap muqayyad. Dan insyaallah ta'ala untuk pertemuan kali ini, ikhwani fillah, kita akan memperjelas ya tentang pembagian keadaan tersebut. Nah, yang diterangkan oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Irsyadul Fuhul, yang merupakan salah satu kitab rujukan dalam masalah usul ikhwan fillah. Karena Imam Asy-Syaukani rahimahullahu ta'ala ya termasuk di antara ulama yang awal-awalnya bergelut dalam ilmu ini ikhwan fillah, bahkan dalam ilmu filsafat. Ya, dalam ilmu filsafat. Kemudian beliau, alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan hidayah sehingga bisa mengenal manhaj salaf dan keluar dari ya manhaj filsafat tersebut. Namun karena kekokohan beliau pada bidang itu, beliau tetap ya bisa mengeluarkan kaidah-kaidah yang terkadang dipakai pada mereka. Bentuk rujuknya beliau ke manhaj salaf yaitu dengan mengarang kitab apa? At-Tuhaf ya. At-Tuhaf ila madhhabis salaf atau ila manhajis salaf. Beliau katakan dalam kitab ini, i'lam anal khitaba idza warada mutlaqan la muqayyadan hamila ala itlaqih. Ketahuilah bahwasanya al-khitab yaitu dalil-dalil apabila datang secara mutlak, tidak secara muqayyad, maka dibawa ya atas kemutlakannya, dibawa secara mutlak. Ini poin pertama. Wa in warada muqayyadan humila ala taqyidi. Apabila ya suatu dalil datang secara muqayyad, maka dibawa ya atas takyidnya tersebut sesuai dengan keterbatasannya. Jadi kalau datang dalil secara mutlak tanpa ada batasannya, kita bawa pada kondisinya secara mutlak. Kemudian datang dalil lagi secara muqayyad, maka kita bawa pada kondisinya yang muqayyad tadi. Namun di sana ada keadaan ketiga,
wa in warada mutlaqan fi maudhi' wa muqayyadan fi maudhi' akhar. Ini yang menjadi masalah. Yaitu apabila datang pada satu tempat secara mutlak, kemudian di tempat yang lain datang secara muqayyad. Inilah yang akan menjadi pembahasan kita ikhwan fillah sebagai penjelasan untuk perincian yang kemarin didatangkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Maka kondisi seperti ini ikhwan fillah terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama, apabila kedua dalil tersebut, yang satu mutlak kemudian satu muqayyad, ikhwan fillah, berbeda dari sisi sebab dan hukumnya. Berbeda dari sisi sebab dan hukumnya. Kalau Syekh Ibnu Utsaimin hanya berbicara tentang masalah hukum. Sekarang kita menambah satu poin, yaitu masalah sebab. Tidak dari sebabnya juga. Jadi bila berbeda sebab dan hukumnya, maka yang demikian ini tidak boleh sama sekali dibawa yang mutlak kepada yang muqayyad. Tidak boleh. Ini terjadi kesepakatan di kalangan para ulama. Dan contohnya sebagaimana kemarin dicontohkan oleh Syekh, yaitu mengenai apa? Pemotongan tangan pencuri dengan apa? Masalah pencucian tangan ketika wudu. Ini beda sebabnya, beda hukumnya. Taib. Hukumnya untuk wasariqatu faqta'u aydiyahuma, ini pemutusan atau pemotongan tangan. Kemudian dalam ayat wudu, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Ini muqayyad tapi hukumnya berhubungan dengan apa? Pencucian tangan. Beda sudah. Kemudian sebabnya juga beda. Sebabnya yang pertama tentang pencurian, sebabnya yang kedua tentang apa? Penghilangan hadas, untuk mengangkat hadas, yaitu berwudu. Kemudian keadaan kedua, ikhwanifillah, apabila kedua dalil tersebut, yang mutlak dan yang muqayyad, sama dari sisi sebab dan hukum. Sebab dan hukumnya sama. Maka dalam kondisi seperti ini, yang mutlak wajib dibawa kepada yang muqayyad. Inilah contoh yang kemarin disebutkan oleh Syekh rahimahullah tentang masalah apa? Fatahrir raqabah. Apabila sebab kafarahnya sama. Yang datang dalil, kemudian apa? Diberi batasan, yaitu raqabah mukminah. Tapi untuk kondisi apa? Kafarah yang sama. Tayyib. Misalnya seseorang ikhwanifillah mengatakan, in dhaharta fa'atik raqabah. Apabila engkau mendihar istrimu, maka bebaskanlah seorang budak. Kemudian pada tempat yang lain, in dhaharta fa'atik raqabatan mu'minah. Apabila engkau mendihar istrimu, maka bebaskanlah seorang budak yang beriman. Nah, ini hukum dan sebabnya sama-sama apa? Pembebasan budak hukumnya. Kemudian sebabnya apa? Karena zihar. Maka wajib untuk membawa yang mutlak menuju muqayyad. Kondisi ketiga, apabila berbeda sebabnya ikhwanifillah tapi sama hukumnya. Ya. Sebabnya sama, sebabnya beda tapi hukumnya sama. Seperti contoh dalam ayat fatahriru raqabah berhubungan dengan apa?
dengan kafarah zihar. Kemudian Allah katakan tentang kafarah pembunuhan apa? Fatahriru raqabatin mu'minah. Antara zihar dan qatl ini dua sebab yang berbeda. Tapi satu hukum, yaitu hukum apa? Pembebasan budak. Ini makna poin yang ketiga, ya. Sebabnya beda tapi hukumnya sama. Maka ini pendapat yang rajih sebagaimana dirajihkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin dan jumhurul ulama, bahwasanya yang mutlak di bawah yang pada yang muqayyad. Jadi yang menjadi tolak ukur adalah kesamaan hukum. Adapun sebab, ikhwani fillah, ini walaupun berbeda tidak terlalu bermasalah. Yang penting hukumnya sama, maka mutlak dibawa kepada yang muqayyad menurut pendapat jumhur. Ini tiga kondisi yang disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullah. Di sana ada satu kondisi lagi yang butuh kita pahami, yaitu kondisi keempat, yaitu apabila berbeda hukum tapi sebabnya sama. Nah ini penting untuk bisa membantah sebagian manusia, ikhwani fillah, ya, yang ingin tatabuk rukhas dalam permasalahan yang nanti akan kita sebutkan pada contoh. Ya, hukumnya berbeda tapi sebabnya sama. Contoh untuk perkataan yang mudah, ikhwan fillah, misalnya apa? At'im yatiman wa aksi yatiman. Seorang mengatakan at'im yatiman, berilah makan seorang yatim. Ini anak yatim yang mutlak. Kemudian yang kedua, pada kondisi lain mengatakan apa? Aksi yatiman fakiran. Diperintah untuk memilih dalam memberikan pakaian yang fakir. Dalam kondisi seperti ini, akhwani fillah, hukumnya sama atau tidak? Tidak, karena satu hukum untuk memberikan makan, yang kedua hukum untuk memberikan pakaian. Maka kondisi seperti ini tidak boleh mutlak dibawa kepada yang muqayyad, walaupun sebabnya sama. Sebabnya sama tapi hukumnya berbeda. Taib. Jadi yang menjadi patokan adalah hukum, sama atau tidaknya hukum. Nah, contoh yang lain untuk hadis masalah isbal. Nah, dengan ini akan kalian pahami cara membantah mereka-mereka yang berdalil bahwasanya isbal itu yang dilarang kalau sombong saja. Rasulullah SAW katakan dalam salah satu hadis apa? Maka na asfala minal ka'bain fa finnar. Secara mutlak. Tidak diberi embel-embel apakah sombong atau tidak. Apa saja yang di bawah mata kaki maka di neraka. Ini dalil apa namanya? Dalil mutlak. Pokoknya yang di bawah mata kaki bagi para lelaki. Secara mutlak, nggak ada embel-embel. Apakah dia melakukannya dalam keadaan tawadhu atau dalam keadaan sombong. Kemudian dalam hadits yang lain Rasulullah katakan man jarra thawbahu khuyala fala yanzurillaha ilaih fala yanzur tayyib fala yanzurillahu ilaih wala yuzakkihi walahu adzabun alim. Rasulullah katakan man jarra thawbahu khuyala, siapa saja yang menyeret pakaiannya dalam keadaan sombong, fala yanzurillahu ilaih, maka Allah tidak akan melihat kepadanya. Wala yuzakki, dan tidak akan mensucikannya. Walahu adzabun azim, dan baginya azab yang pedih. Ini dua dalil ikhwani fillah. Hukumnya sama atau tidak? Hukumnya sama atau tidak?
hukumnya beda. Tapi sebabnya sama. Sebabnya apa? Sama-sama orang yang memanjangkan pakaian di bawah mata kaki, sama-sama isbal. Dan hukumnya berbeda. Yang satu diberi hukum di neraka, yang satu apa hukumnya? Allah tidak akan melihat, Allah tidak akan mensucikannya, dan baginya azab yang pedih. Walaupun sebabnya sama, maka tidak boleh kita membawa dalil ini ikhwanifillah yang mutlak tadi dibawa ke yang muqayyad. Rasul mengatakan secara mutlak, maka ana asfala minal ka'bain, yang ada di bawah mata kaki di neraka. Ini bagi orang-orang yang sombong saja. Kenapa? Karena Rasulullah pada dalil yang lain mengatakan, ya man jarra thawbahu khuyala, untuk yang menyeretnya dalam keadaan sombong. Kalau enggak sombong, enggak kena ancaman. Ini tidak boleh demikian. Tetap orang yang melakukan isbal, sombong ataupun tidak sombong, dia terkena ancaman neraka. Kenapa? Karena dalil datang secara mutlak. Adapun yang secara muqayyad ini memberi faedah apa? Memberi faedah tambahan hukuman. Lihat, hukumannya berbeda. Hukumannya ditambah Allah tidak akan melihatnya, Allah tidak akan mensucikannya, dan baginya azab yang pedih. Ini contoh ikhwanifillah untuk keadaan mutlak dan muqayyad, tapi berbeda hukum walaupun sebabnya sama. Maka secara usul saja ini tidak bisa dibawa yang mutlak kepada yang muqayyad. Sehingga tidak boleh orang mengatakan yang mutlak tadi dibawa ke yang muqayyad. Kita katakan tetap ancaman neraka, baik sombong atau tidak sombong alasannya. Sebagian akan membantah dengan kisah Abu Bakar. Karena Rasulullah mengatakan tentang Abu Bakar, lasta mimman yaf'alu dzalika, yakni khuyala. Kamu ini bukan termasuk orang yang melakukan isbal karena sombong. Menunjukkan sombong itu suatu hal yang membatasi. Kalau tidak sombong tidak apa-apa. Cuma hal ini ikhwanifillah tidak bisa untuk membatasi dalil yang mutlak tadi. Kenapa? Karena yang pertama, Rasulullah SAW telah mentazkiyah Abu Bakar. Kamu ini bukan orang yang melakukan secara khuyala, secara sombong. Kalau seandainya orang yang mengayal menyatakan bahwasanya hadis ini khusus untuk orang yang sombong dan aku ini tidak sombong, maka ini tazkiyah terhadap dirinya sendiri. Seandainya dia kedudukannya seperti Abu Bakar, ya kita terima mendapatkan tazkiyah dari Rasulullah. Tapi kalau seorang mentazkiyah dirinya dia tidak sombong, ini tentunya malah terjatuh dalam kesombongan sendiri. Taib. Kemudian dari sisi yang kedua, Abu Bakar tidak menyengaja untuk memanjangkan sarungnya atau pakaiannya, atau menjadikan sarung dan pakaian itu sampai ke bawah mata kaki. Dia tidak sengaja, tapi beliau menjaga terus agar tidak melorot. Tapi karena longgarnya sarung tersebut atau pakaian tersebut, akhirnya melorot terus sampai menutupi mata kaki. Tapi Abu Bakar tetap berusaha. Ini menunjukkan bahwasanya berbeda dari sisi hukum. Adapun orang-orang yang isbal itu memang sejak awal mereka membuat celana panjangnya meminta diukurkan menutup mata kakinya. Dan sejak awal memakai sarungnya menutup mata kakinya. Tentunya berbeda. Baik, ini berarti ada dua. Kemudian yang ketiga, kaidah yang baru saja kita pelajari. Mutlak pada hadis ma'as wala minal ka'bain fa finnar tidak bisa dibawa ke muqayyad yang memberi batasan khuyala. Alasannya kenapa? Karena berbeda hukumnya. Ini pahami baik, pahami dengan baik, insyaallah taala sangat bermanfaat untuk menjelaskan kepada mereka-mereka yang
masih mengayal tentang masalah isbal, ya, yang menyatakan bahwasanya dalil yang mutlak dibawa ke yang muqayyad. Rasulullah mengatakan atau memberi batasan khuyala, dan di sisi yang lain yang memberikan secara mutlak. Ini tidak bisa, kita katakan tidak bisa dalil yang mutlak dibawa ke yang muqayyad. Kenapa? Karena berbeda hukumnya. Dan faedah disebutkannya khuyala pada hadis yang lain, ikhwanifillah, ini untuk memberi apa? Tambahan hukuman. Dan memang hukumannya berbeda. Kalau yang sekedar ya menyeret atau memanjangkan pakaiannya sampai ke bawah mata kaki, Allah ancam fafinnar. Tapi kalau yang juga diikuti dengan kesombongan, yang berarti ada sisi lebih, ya, kemungkaran yang lebih. Walaupun pada hakikatnya melakukan isbal itu sendiri sudah kategori sombong, tapi apalagi ditambah dia melakukan itu dengan kecongkakan, ya, maka tentunya ancamannya lebih besar. Sebagaimana dalam hadis tadi, tidak 3 hal. Tidak Allah ajak bicara, tidak Allah lihat, tidak Allah sucikan. Nah, dan Allah berikan kepadanya azab yang pedih. Barakallahu fiikum. Naktafi biha.